Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan saudara sekalian. Kita sadar bahwa hari-hari yang kita jalani hari ini tidak mudah. Tapi biarlah kasih karunia dan penyertaan Tuhan selalu kita rasakan di dalam hidup kita semua. Nah, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, hari ini saya mengajak kita membuka kitab Matius pasal 5 ayat ke-5. Di dalam ayat ini berbunyi demikian: "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." What, saudara sekalian? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa maksudnya? Sekali lagi saudara, kita dikejutkan oleh konsep bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Saudara, konsep bahagia ini tentu sangat kontras dengan konsep bahagia yang diajarkan oleh dunia. Konsep dunia mengajarkan bahwa orang yang kuat dan berkuasa yang dapat memiliki kebahagiaan. Bagi orang dunia, konsep dunia, kebahagiaan itu harus direbut dengan kekuasaan dan kekuatan, serta tampil perkasa agar menakutkan lawan. Kalau lemah lembut, mana bisa bahagia? Konsep dunia, jika Anda ingin meraih kebahagiaan, Anda harus kuat, tampil perkasa, galak, gaya bicara Anda harus tegas dan terkesan galak. Tidak boleh terkesan lembut dan tidak punya power. Namun saudara, disinilah letak keindahan dan keagungan ajaran Yesus tentang bahagia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut." Lemah lembut bukanlah lemah gemulai atau lemah tak berdaya. Lemah lembut bukanlah orang yang nada bicaranya lembut, penampilannya lembut gemulai. Karena fakta di sekitar kita membuktikan bahwa orang yang tampilannya gemulai, nada bicaranya lembut, bahkan sopan, namun belum tentu karakternya lembut. Begitu juga sebaliknya, orang yang tampilan luarnya sangar dan nada bicaranya keras, belum tentu karakternya itu keras. Intinya saudara, lemah lembut bukan bicara tentang penampilan luar, tetapi bicara tentang bagian dalam dari diri seorang manusia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, istilah lemah lembut dalam bahasa aslinya adalah praus. Praus adalah kata yang juga dipakai oleh Yesus ketika dia berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Bagi orang Yunani, kata praus adalah untuk menjelaskan tentang hewan liar yang telah dijinakkan sehingga menjadi penurut. Contohnya kuda. Kuda adalah binatang yang liar, kuat, dan perkasa. Tetapi ketika kuda itu dijinakkan oleh manusia, maka kuda itu menjadi penurut. Kuda itu tidak kehilangan keperkasaannya, tetapi ia telah tunduk dan patuh pada manusia yang telah menjinakkannya. Berbahagialah orang yang praus.
Paulus merupakan gabungan dari berbagai karakter baik yang menunjukkan kualitas seorang manusia. Di dalam Paulus ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kerendahan hati. Seorang filsuf bernama Aristoteles, dia mengartikan kata praus itu sebagai amarah yang tidak kelewatan tetapi terkontrol. Thomas Frank dan Wade Godal dalam bukunya tentang buah roh, ia mengatakan bahwa kelemah lembutan adalah sebuah sikap yang lembut, tenang, tidak berpura-pura, dan dapat mengendalikan keinginan. Mungkin ada sebagian kita yang masih belum menangkap makna kata lemah lembut yang Yesus ucapkan di sini. Karena itu saudara, saya ingin memberikan 2 contoh tentang lemah lembut. Saya yakin setelah kita melihat contoh 2 orang ini akan membuat kita menjadi jelas dan paham tentang maksud Yesus orang yang lemah lembut itu. Mari kita perhatikan yang pertama adalah Musa. Di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, Alkitab berkata demikian. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Perhatikan, di sana Tuhan berkata, Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Kemudian Keluaran pasal 32 ayat 30 sampai ayat 35 berbunyi demikian. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu. Ayat 31, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ayat 33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Ayat 34, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Ayat 35, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Saudara, firman Tuhan dengan jelas tadi di sana berkata, Musa adalah orang yang lembut hatinya. Kita tahu saudara, Musa adalah seorang hamba Tuhan yang tegas dan berani. Ketika umat yang dipimpinnya berbuat dosa, melawan Tuhan, ia dengan keras menegur mereka. Termasuk dia berani menghadapi Firaun yang terkenal otoriter dan keras itu. Ia tidak pernah takut menghadapi siapapun yang melawan kebenaran Tuhan. Tetapi ia juga memiliki kasih yang besar. Ketika ia melihat umat Tuhan membuat patung sesembahan, dia menegur mereka dengan keras. Tetapi di satu sisi ia berkata bahwa ia akan menghadap Tuhan untuk memohon pengampunan Tuhan terhadap dosa mereka. Bahkan ia sendiri rela namanya dihapus dari kitab kehidupan. Dan di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3 berkata, Tuhan mengatakan bahwa Musa adalah orang yang lembut hatinya. Saudara sekalian, ketika itu Musa sedang dibicarakan oleh Harun dan Miriam. Kedua orang ini meragukan otoritas Musa dan mereka membicarakan Musa di belakang.
Mereka menggosipkan Musa di belakang. Musa tidak tahu bahwa dia sedang dibicarakan, tetapi Tuhan tahu. Lalu Tuhan memanggil Musa, memanggil Harun dan Miriam. Kemudian Tuhan mensidang mereka karena mereka telah membicarakan Musa, hamba Tuhan itu. Akhirnya saudara, ceritanya Tuhan menghukum Harun dan Miriam dengan sakit kusta. Saat Harun menyadari dirinya dan Miriam kena kusta, dia memohon agar Musa mengampuninya. Dan bagaimana respon Musa pada waktu itu? Musa langsung berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan kusta mereka. Tetapi Tuhan tidak segera menyembuhkan mereka sampai 7 hari ke depan. Musa, hamba Tuhan yang tegas, berani, tetapi dia memiliki hati yang lembut, penuh kasih, dan penuh pengampunan. Itulah saudara artinya lemah lembut. Jelas sekali saudara, Musa bukanlah orang yang lemah, tetapi ia tegas, berani, namun dia juga penuh kasih dan pengampunan. Bagaimana saudara jika kita ada di posisi Musa? Apakah kita rela nama kita dihapus demi nama orang lain? Apakah kita akan diam saja ketika dibicarakan di belakang kita? Apakah kita akan memohon pengampunan bagi orang yang berbuat jahat kepada kita? Musa melakukannya. Tuhan membela Musa. Musa tidak perlu membela dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah letak keagungan, kemuliaan daripada Musa. Kita perlu, saudara, belajar dari Musa. Kita harus berani menegur dosa, tetapi kita juga harus perlu memiliki hati yang penuh kasih dan belas kasihan dan pengampunan. Kita harus berani marah jika orang berdosa dan melawan Tuhan, tapi kita juga berani mengasihi orang lain. Itulah kekuatan dari karakter yang lemah lembut. Itu orang yang pertama contohnya, yaitu Musa. Dan saudara sekalian, yang kedua, orang yang kedua yang lemah lembut adalah Yesus Kristus. Selain Musa, Tuhan Yesus adalah contoh yang paling jelas tentang karakter lemah lembut, dan Yesus sendiri mengatakannya di dalam Matius 11 ayat 29 yang berbunyi, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Perhatikan kalimat "aku lemah lembut dan rendah hati". Saudara, lemah lembut adalah gabungan dari karakter penguasaan diri, kesabaran, rendah hati, penundukan diri, ketaatan, dan kasih. Dan lemah lembut atau kelemah lembutan adalah buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri." 9 rasa buah roh ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kesembilan rasa buah roh ini adalah terkait atau terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dan jika kita ingin mengerti karakter lemah lembut, maka lihatlah pada Yesus Kristus. Dialah contoh yang paling jelas dan paling nyata. Perhatikan cara Tuhan Yesus memperlakukan sesama manusia. Perhatikan sikapnya terhadap Bapaknya dan bagaimana terhadap dia menghadapi orang-orang munafik. Lihatlah bagaimana Yesus mengungkapkan kemarahannya kepada orang-orang munafik dan bagaimana sikapnya ketika menghadapi orang-orang miskin, orang berdosa, dan orang yang terpinggirkan. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita harus belajar dan menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan dalam hidup kita. Karakter Kristus harus kita jadikan contoh. Moralitasnya perlu kita teladani.
misinya perlu kita teruskan, dan ketaatannya pada Bapa harus kita contoh. Jika kita percaya Yesus, karakter kita mestinya semakin serupa dengan Yesus. Tetapi jika kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, mengaku orang Kristen, rajin pelayanan, tetapi karakter kita tidak ada kemiripan dengan Kristus, maka iman kita kepadanya harus dipertanyakan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Istilah berbahagialah dalam terjemahan lain diberkatilah. Diberkatilah orang yang lemah lembut seperti Musa dan Yesus Kristus, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, pertanyaannya adalah apa artinya memiliki bumi? Bukankah bumi ini akan berakhir suatu saat nanti? Jadi buat apa memiliki sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir? Kata bumi artinya tanah atau negeri. Bumi yang dimaksud di sini bukanlah bumi yang kita tinggal, tetapi menunjuk pada suatu harta warisan yang akan diberikan Tuhan kepada umatnya. Hal ini ditegaskan oleh kata memiliki, artinya menerima atau mewarisi. Jadi orang yang lemah lembut akan menerima warisan dari Tuhan. Alam semesta ini adalah milik Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya akan menerima warisan dari Tuhan. Dan warisan dari Tuhan mencakup dua aspek, yaitu aspek masa kini dan aspek masa depan. Masa kini berupa berkat-berkat yang kita perlukan di dalam hidup kita, dan berkat masa depan adalah kehidupan kekal di dunia yang akan datang, yang kita kenal dengan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Marilah saudara, kita terus mengembangkan sikap lemah lembut. Disitulah kekuatan, bukan kelemahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jikalau saudara ingin didoakan, saudara punya pergumulan, silakan saudara memberikan komentar di kolom komentar dan tuliskan apa yang saudara ingin didoakan, maka kami akan mendoakan saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Contohnya adalah Musa dan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa agar kami belajar menjadi orang yang lemah lembut seperti Musa, seperti Yesus Kristus, teladan iman kami. Tuhan, hamba-Mu saat ini mau berdoa buat jemaat-Mu. Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu Tuhan, cinta kasih-Mu Tuhan, kiranya terus menopang, memimpin, memberkati hidup mereka. Dan kekuatan dari Tuhan terus memberkati dan menopang umat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.